Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jafar dari Ekras Perbankan Syariah dengan nomor NIM 61206230001 dari Studi Global Mulia. Kira-kira saya di sini mau ngapain ya? Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan tahun 2025. Ya, seperti yang dikatakan, pemerintah Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2% di tahun 2024 dan 5,3% di tahun 2025. Latar belakangnya apa ya? Target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pertama target optimistis itu pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025. Kunci pertumbuhannya, target ini didukung oleh proyeksi peningkatan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor. Oke, next. Analisis faktor-faktor pendukung proyeksi pertumbuhan. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada investasi. Peningkatan investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur dan manufaktur akan mendorong pertumbuhan. Yang ketiga, ada konsumsi domestik. Konsumsi domestik diharapkan meningkatkan seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat. Dan yang keempat, ada ekspor. Ekspor akan meningkatkan karena permintaan global yang lebih kuat. Kemudian, ekspektasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana sih? Yang pertama kan ada pemulihan ekonomi. Untuk pemulihan ekonomi ini, yang pertama kita bisa melakukan pertumbuhan berkelanjutan. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama sektor-sektor utama seperti kita meningkatkan pariwisatanya, manufaktur, dan desanya. Nah, transportasi digital juga penting dalam pemulihan ekonomi. Yang pertama, digitalisasi menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi yang lebih tangguh. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan investasi. Kita bisa dengan menggunakan proyek strategi fokus pada pembangunan infrastruktur strategis untuk menarik investor dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang ketiga, ada peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi ini dengan cara seperti daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan subsidi. Kemudian konsumsi domestiknya, promosi produk-produk lokal dan peningkatan belanja pada sektor retail, kuliner, dan hiburan. Kemudian yang keempat, ada ekspor yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara diversifikasi pasar, mengembangkan pasar ekspor yang baik di luar pasar tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu. Kemudian kita bisa juga kerjasama internasional, yaitu perjanjian perdagangan bebas FTA. Dan kemitraan ekonomi strategis menjadi alat penting untuk memperluas akses pasar global. Dengan strategi ini yang terarah pada keempat aspek ini, pemulihan pasca pandemi dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, next. Peran investasi dan konsumsi domestik. Yang investasi yaitu peningkatan investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dan konsumsinya yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga akan menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun tantangan kebijakan fiskal dan moneter, yang pertama itu inflasi, meningkatkan kontrol inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ada defisit anggaran, menjadi defisit anggaran agar tetap terkendali dan berkelanjutan. Kemudian ada tingkat suku bunga, menjaga tingkat suku bunga tetap terkendali untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu apa langkah-langkah yang dilakukan strategis
pemerintah, yaitu yang pertama kita bisa meningkatkan investasi, mempermudah proses investasi dan meningkatkan daya tarik investasi asing. Kita bisa meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah bisa meningkatkan konsumsi domestik, meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program sosial dan ekonomi, dan pemerintah juga bisa melakukan langkah strategis yaitu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, kita next lagi kesimpulan dan prospek kedepannya. Pemerintah Indonesia memiliki strategi dan komitmen yang kuat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tantangan pasti tetap ada, tetapi dengan kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi di tahun 2004 dan 2005 dapat tercapai. Mungkin dari saya itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.